يقول راجي عفو رب سامعي محمد بن الجزري الشافعي. الحمد لله وصلى الله على نبيه ومصطفاه محمد وآله وصحبه ومقرئ القرآن مع محبه. وبعد إن هذه مقدمة فيما على قارئه أن يعلمه، إذ واجب عليهم محتم قبل الشروع أولا أن يعلموا مخارج الحروف والصفات ليلفظوا بأفصاح اللغات، محرر التجويد والمواقف وما الذي رسم في المصاحف. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Mabad. Baik. Kita lanjutkan pembahasan kita masih di huruf hijaiyah far'iyah. Yang ketiga yaitu adalah huruf zai ishmam. Yaitu huruf shad yang bercampur dengan zai, ya. Shad yang bercampur dengan zai. Pada riwayat Hafs an Asim kita tidak menemui huruf far'iyah ini. Namun di qiraat yang lain seperti qiraatnya Imam Hamzah ada seperti pada modul, ya, di situ di surat Al-Fatihah contohnya ihdinas siratal mustaqim, ya, ihdinas siratal mustaqim. Imam Hamzah dengan kedua poroinya Khalaf dan Khalad, beliau membaca dengan huruf far'iyah zai ishmam. Ihdinas siratal mustaqim, ihdinas siratal mustaqim. Baik. Catatan yang pertama, dari dua perawinya Imam Hamzah ini, Khalad dan Khalaf, ya. Imam Khalad dia hanya membaca zai ishmam pada ayat ini saja, ya. Ihdinas siratal mustaqim. Ya, di satu tempat ini aja. Selanjutnya beliau membaca dengan huruf shad yang murni, huruf hijaiyah yang asli, yaitu huruf shad. Adapun Imam Khalaf dia yang membaca huruf zai ishmam ini, ya. Begitu juga di tempat yang lainnya. Ya, jadi di surat Al-Fatihah ihdinas siratal mustaqim, selanjutnya siratal ladzina an'amta 'alaihim dan seterusnya, itu adalah bacanya Imam Khalaf yang membaca dengan zai ishmam. Kemudian di mushafnya Imam Hamzah sendiri dia ada tandanya, ya, untuk membedakan bahwasanya di situ ada huruf hijaiyah far'iyah, yaitu shad biasanya ada bulatan di atas huruf shad. Baik. Kemudian huruf hijaiyah far'iyah yang keempat yaitu pada huruf ya ishmam, ya yang bercampur dengan waw. Ya. Ya yang bercampur dengan waw. Di riwayat Hafs an Asim juga enggak ada, ya. Hafs an Asim enggak ada, alhamdulillah, jadi mudah. Nah, ya ini apa namanya? Salah satu hikmahnya bahwasanya Al-Qur'an ini turun dalam 7 huruf dan kita diperintahkan membaca yang mudah. Ya. Gak kebayang kalau kita dipaksa untuk membaca sesuai dengan lisannya kaum yang lain. Nah, kita alhamdulillah kita dimudahkan sesuai dengan apa yang riwayat yang kita terima. Baik. Baik. Ya ishmam. Salah satu contoh di modul silakan bisa dilihat pada surat Hud ayat yang ke-44. Nah, Hud yang ayat 44 di situ Imam Hamzah, ya. Qiraatnya Imam Hamzah membaca dengan cara ya ishmam pada kata waqila dibaca waqila, waqila dibaca waqila. Nah. Kemudian pada lafaz masih di ayat yang sama waghidhal ma dibaca dengan waghidhal ma. Nah, waghidhal ma dibaca dengan waghidhal ma. Baik. Ini riwayatnya atau qiraatnya Hamzah. Kemudian huruf far'iyah berikutnya yaitu alif mufakhamah. Alif mufakhamah. Alif yang dibaca tebal. Ya, di riwayat kita banyak, ya. Semua alif yang sebelumnya huruf isti'la, huruf yang tebal, pasti dia dibaca tebal. Nah, pasti dia dibaca tebal. Sebelum alif ada huruf qaf, jadi dibaca ko, tidak dibaca ka, enggak, ko tebal. Shad setelahnya alif, so, tidak so tebal. Dan seterusnya. Itu alif mufakhamah. 6. Kemudian yang keenam yaitu lam
Mughaladzah atau lam taglidh ya. Kalau dalam istilah qiraat seringnya disebut taglidh. Nah, lam yang tebal. Nah, lam yang tebal. Baik. Pada modul contoh pada surat Ar-Ra'd di ayat ke-21, kalau di riwayat Hafs an Asim ya, itu biasanya atau selalu terjadi pada lafzul jalalah Allah ketika huruf sebelumnya berharokat fathah atau dhammah. Nah, ini aja. Nah, tapi di riwayat yang lain, contoh di riwayatnya Warsh An-Nafi ya. Kalau di sini kata ma amarallah, nah ini sepakat semuanya dibaca tebal ya. Tapi ketika di lafaz selanjutnya ayyusala, kalau kita membacanya dengan lamnya dengan tipis, kalau Warsh membacanya dengan taglidh atau tebal. Ayyusala. Nah, ya. Kaidahnya bagaimana? Nanti ya, sabar kalau kita sudah masuk belajar ke qiraat. Makanya belajar tajwid ini harus bertahap ya. Jangan langsung ujug-ujug kepengin di tahapan-tahapan yang sebenarnya kita belum saatnya. Kita berikan fondasi dasar tajwidnya, istilah-istilah tajwidnya supaya mungkin dulu ya. Istilah-istilah ini kenalin di awal ya. Di awal kita kenal, ntar pas kita sudah masuk ke pembahasan qiraat yang lebih lanjut, oh iya sudah pernah bahas ini ya. Jadi seperti itu. Baik. Kita selesaikan. Taglidz sudah, yang ke-7 dan 8 yaitu nun mukhfah dan mim mukhfah. Mudahnya adalah semua nun yang dibaca selain izhar ya, an, in, un, dan mim yang selain idhar am, im, itu disebut sebagai huruf hijaiyah yang far'iyah ya. Dari yang disebut nun mukhfah ya, nun selain yang idhar ya, berarti ada iqlab, ada idgham, ada ikhfa ya, dan seterusnya. Begitu juga dengan yang mim mukhfah. Baik. Seperti yang sudah kita sampaikan, setiap huruf far'iyah pasti dia akan memiliki hukum yang berbeda, kaidah yang berbeda. Makanya di sini di Manzumah Tuhfatul Atfal akan ada kaidah-kaidah tersendiri ya dari hukum-hukum tersebut. Entar nun sukun bagaimana, mim sukun bagaimana, ya di situ timbul konsekuensi. Ya, tidak hanya sekedar berubah dari huruf hijaiyah asli ke far'i, tapi konsekuensinya cara membacanya juga, dan juga ada konsekuensi dari sisi hukum dan juga konsekuensi dari sisi riwayatnya. Apakah riwayat membaca seperti itu atau tidak? Wallahu a'lam bishawab. Baik. Ya, tugas di sesi ini tidak ada, seperti biasa hanya meresum, bisa diwakilkan oleh beberapa peserta saja. Selanjutnya yang bagi yang belum sempat mengirimkan resumnya bisa absensi di channel YouTube kita. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.